Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang mengenai kompetisi inti, kompetisi dasar, dan indikator pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran di Sekolah Dasar. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sally Anggraini, di sini saya sebagai moderator, dan rekan saya, Farah Putri Rahmanda. Nah, di slide 1 ini ada pengertian kompetensi inti. Apa sih kompetensi inti itu? Nah, jadi kompetensi inti itu merupakan terjemahan atau operasionalisasi standar kompetensi lulusan atau yang disebut dengan SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki. Dalam arti, gambaran yang mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan kompetensi ini juga menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skill dan soft skill. Nah, slide berikut ini ada kompetensi inti memiliki 2 peringkat untuk organisasi yang diantaranya sebagai berikut. Ada 1 kompetensi organisasi vertikal kompetensi dasar, dan yang kedua ada kompetensi organisasi horizontal kompetensi dasar. Nah, yang pertama ini kompetensi organisasi vertikal kompetensi dasar merupakan keterkaitan antara konteks kompetensi dasar dari suatu kelas ke jenjang kelas berikutnya. Sedangkan kompetensi organisasi horizontal kompetensi dasar merupakan keterkaitan antara konten kompetensi dasar dari satu mata pelajaran dan mata pelajaran lain yang berbeda, sehingga terjadi proses saling memperkuat materi satu dengan yang lainnya. Nah, di slide selanjutnya ini ada rancangan pada kompetensi inti. Nah, gambar ke-1 ini ada sikap spiritual, yang artinya sikap seperti peserta didik dengan pembentukan yang beriman dan bertakwa. Kalau yang gambar kedua ini menggambarkan sikap sosial, yaitu peserta didik yang berhubungan dengan pembentukan, demokratis, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, kalau gambar yang ketiga ini menggambarkan pengetahuan, bahwa peserta didik harus mampu memahami berbagai informasi yang diterima. Dan gambar-gambar ini menggambarkan keterampilan, yang artinya peserta didik harus mampu memiliki kecakapan untuk mengembangkan peserta didik dalam proses belajar. Nah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Putri Rahmanda. Di sini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, yaitu materi selanjutnya adalah mengenai kompetensi dasar. Apa yang kompetensi dasar itu? Kompetensi dasar adalah kompetensi yang terdiri dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diturunkan dari kompetensi inti yang harus dikuasai atau dimiliki oleh peserta. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam menyusun kompetensi dasar. Menurut Sofian tahun 1994, langkah-langkah dalam menyusun kompetensi dasar yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, dapat menjabarkan kompetensi dasar. Yang kedua, dapat menuliskan rumusan kompetensi dasar. Yang ketiga, dapat mengkaji kompetensi dasar untuk mengidentifikasi indikatornya yang relevan tanpa memikirkan urutannya terlebih dahulu. Jadi sebelum menentukan atau mengidentifikasi indikatornya, dikaji dulu kompetensi dasarnya apa sih yang harus dimiliki dan harus dikuasai oleh peserta didik. Selanjutnya yang keempat, dapat mengkaji semua indikator setelah melakukan kapasitas kompetensi dasar. Yang kelima, dapat melakukan analisis untuk menemukan indikator lain yang belum teridentifikasi. Jadi jika sudah mengkaji apa saja kompetensi dasar yang nantinya harus dikuasai dan dimiliki siswa, misalnya siswa dapat membaca surat-surat pendek. Nah,
Indikatornya, misalnya saya tidak dapat menghafal surat tersebut. Terus, misalnya saya ada indikator lain nih, siswa dapat menyebutkan artinya. Nah, kita bisa indikator lain lagi, misalnya dari indikator tadi menyebutkan artinya, bisa menyebutkan artinya secara perkataan. Terus selanjutnya bilangan 6, menambahkan indikator lain sebelum dan sesudah indikator yang tinggi. Jadi menambahkan indikator lain sebelum dan sesudah indikator lain tertinggi. Jadi masih banyak hasil belajar yang mau dicapai dari kompetensi dasar yang sudah kita buat. Selanjutnya terakhir, dapat mengubah rumusan yang kurang tepat menurut kita sendiri dengan lebih akurat dan kita pertimbangkan lagi tulisannya. Dan pertama ini kita kaji dulu kompetensi dasarnya. Nah, dari urutan yang pada ketiga kan tidak menentukan urutannya terlebih dahulu. Setelah kita sudah menentukan nih, kira sudah semua nih rumus kompetensi dasar dan indikator ini kita buat, lalu kita urutkan. Misalnya kompetensi dasarnya itu membaca surat-surat pendek. Nah, indikatornya misalnya dari membaca, kita dari menghafal surat pendek, terus menyebutkan artinya, terus bisa mengetahui tajinya. Seperti itu. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip-prinsip kompetensi dasar. Ada 4 prinsip kompetensi dasar, yaitu yang pertama meluas. Meluas yaitu artinya peserta didik memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan pengalaman tentang pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang berkaitan pada saat pembelajaran. Yang kedua, seimbang. Artinya, di mana setiap peserta kompetensi perlu dapat dicapai melalui alokasi waktu yang cukup untuk pembelajaran yang efektif. Yang ketiga, relevan. Relevan artinya di mana setiap kompetensi yang terkait dengan penyiapan peserta didik untuk meningkatkan mutu kehidupan melalui kesempatan pengalaman. Yang terakhir, perbedaan. Perbedaan artinya merupakan upaya pengalaman individual di mana peserta didik perlu memahami apa yang perlu untuk dipelajari, bagaimana berpikir misalnya, bagaimana berbuat untuk mengembangkan kompetensi, serta kebutuhan individunya masing-masing. Materi selanjutnya yaitu mengenai syarat-syarat merumuskan kompetensi dasar. Syarat-syarat merumuskan kompetensi dasar bagi menjadi 3, yaitu yang pertama berpusat pada siswa. Maksud dari berpusat pada siswa adalah dalam merumuskan materi kompetensi dasar, kita teliti dulu nih apa saja sih kemampuan dari peserta didik yang akan kita ajarkan. Yang kedua, tingkah laku operasional. Tingkah laku operasional, kita tahu dulu nih apa saja sih perilaku peserta didik kita. Kan ada yang tidak semua anak itu pendiam, tidak semua anak itu ceria, tidak semua anak itu cepat nangkep, tidak semua anak itu anak. Jadi kita memahami dulu nih karakter dari peserta didik kita. Ketiga, selanjutnya yaitu makna materi pokok. Makna materi pokok maksudnya dalam merumuskan kompetensi dasar, kita harus pahami dulu nih materi yang akan kita ajarkan apakah bermakna untuk masa depan nanti peserta didik kita. Baik, selanjutnya yaitu mengenai indikator. Apa sih itu indikator? Indikator merupakan penanda kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup dari sikap, pengetahuan, keterampilan, dan indikator sendiri.
Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri indikator. Ciri-ciri indikator terdiri dari 6 ciri-ciri, yaitu yang pertama konsisten dengan standar kompetensi mata pelajaran. Yang kedua dinyatakan dengan jelas. Yang ketiga dapat diukur dengan jelas. Yang keempat realistik dan dapat dilakukan. Maksudnya guru harus bisa mengira-ngira apakah siswa tersebut bisa melakukan pencapaian hasil belajar yang sudah dibuat. Misalnya kita ingin mencoba perhitungan NPB dan KPK, ternyata murid siswa banyak yang memahami menggunakan pola faktor, misalnya seperti itu. Terus yang kelima, sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik. Yang keenam terakhir dapat dicapai dalam kurun waktu yang tersedia. Oke, materi selanjutnya yaitu unsur-unsur pada indikator. Unsur-unsur pada indikator dikenal juga dengan sebutan ABCD, atau kita juga kenal ada dalam tujuan instruksional khusus. Apa itu ABCD? A, pertama yaitu audiens. Audiens itu adalah penerima pesan. Audiens itu dalam indikator tersebut peserta didik. Yang kedua, behavior. Behavior itu adalah perilaku yang spesifik yang harus dipunyai oleh peserta didik. Perilaku itu misalnya bisa perilaku memahami dalam menangkap, memahami materi yang disampaikan oleh gurunya. Ketiga, condition. Condition itu kondisi yang berarti batasan yang dikenakan pada peserta didik atau alat yang digunakan peserta didik pada saat melakukan proses pembelajaran. Alat itu maksudnya media atau metode yang dilakukan peserta didik. Yang terakhir, degree. Degree itu atau juga sama juga dengan indikator, yaitu pencapaian hasil akhir kemampuan peserta didik. Sudah sampai mana dia memahami materi yang disampaikan. Contoh, siswa kelas 6 dapat menyebutkan nama-nama nabi dan rasul, minimal 15 nabi dan rasul, dengan menggunakan metode diskusi. Misalnya seperti itu. Siswa kelas 6 merupakan audiens peserta didiknya. Terus dengan dapat menyebutkan nama-nama nabi dan rasul, itu behaviornya, perilaku atau pengetahuan yang sudah didapatkan oleh peserta didik. Terus minimal dengan menggunakan metode diskusi. Nah, metode diskusi itu adalah alat atau media pembelajaran yang guru berikan. Dan minimal 15 nabi dan rasul itu adalah batas pencapaian yang harus dicapai oleh peserta didik. Seperti itu contohnya. Baik, sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Bila ada banyak kesalahan kata ataupun kekurangan mengenai penyampaian materi maupun PPT-nya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.